Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Bertemu lagi, sudah lama tidak berjumpa di channel Cuti Nalar. Ada buku baru dari Kiai Imad, lagi-lagi beliau nulis kitab. Ya, di sini Imaduddin Usman Al-Bantani bukunya. Cuma buku ini bahasa Indonesia ya. Daftar klan pengaku keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti sah secara uji tes DNA, dan buku ini juga dipandu oleh Hadi Al-Amili dan Dr. Sugeng Sugiharto, Maktabah Nahdlatul Ulum. Ini daftar-daftar ya yang mengaku keturunan Nabi Muhammad yang terbukti sah secara uji tes DNA dalam buku ini. Buku ini tebalnya hanya 22 halaman, teman-teman. Cetakan pertama 2025, masih baru nih bukunya nih. Oke. Kita bacakan sedikit ya pengantar ya. Biar nanti teman-teman bisa download sendiri buku ini, bisa dibaca sekaligus langsung selesai. Pengantar. Seperti telah diakui bahwa DNA keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam berada dalam haplogrup J1, baik Arab keturunan Ismail maupun Israel keturunan Ishak. Dengan demikian, setiap keturunan garis lurus laki-laki dari Nabi Ismail berhaplogrup J1, tetapi tidak semua yang berhaplogrup J1 adalah keturunan Nabi Ismail. Bisa saja ia adalah keturunan Nabi Ishak yang banyak dari beragama Yahudi. Saya nggak seberapa paham ya tentang DNA ini karena nggak mempelajari. Nanti mungkin teman-teman yang paham lah apa tuh J1 gitu ya. Oke, haplogrup J1 itu apa? Saya akan hanya membacakan saja. Nabi Ismail menurunkan Adnan yang mempunyai penanda genetik FGC 8712. Seluruh keturunan Adnan mempunyai penanda genetik tersebut seperti Bani Quraisy, Bani Saud, keluarga kerajaan Arab Saudi, Bani Tamim, Bani Mutahiri, dan lain-lain. Data di atas disimpulkan dari laki-laki keturunan Ibrahim yang melakukan tes DNA yang berjumlah 21731, baik dari keturunan Ismail maupun Israel. Sedangkan suku Quraisy berada dalam haplogrup J1 yang mempunyai subklan penanda genetik Adnani FGC 8712, kemudian menurunkan subkalde L859 ditambah yang merupakan plus ya, plus lagi, tambah ya kali ya, saya nggak tahu nih bahasa DNA, yang merupakan penanda genetik Bani Quraisy, kemudian L859 tambah menurunkan sublet FGC 8703 plus yang merupakan penanda genetik untuk Bani Hashim. Kemudian ini ciri-cirinya kali ya, kalau ada nih FGC gitu kan, kemudian subkaldenya L859, kalau Quraisy ini gitu kan, kalau Hashim ini mungkin menurunkan subklat FGC 10500 plus yang merupakan penanda genetik keturunan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Jadi kalau yang seperti ini nih ya, dia masih keturunan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Ciri-cirinya mungkin seperti itu. Oke, kita baca lanjut ya. Setiap keturunan Ali bin Abu Thalib belum tentu keturunan Siti Fatimah. Tuh, setiap keturunan Ali bin Abu Thalib belum tentu keturunan Siti Fatimah karena ia mempunyai istri selain Fatimah. Oh, Ali mempunyai dua orang anak laki-laki dari Siti Fatimah, yaitu Hasan dan Husain, masing-masing mempunyai tanda genetik sendiri. Untuk menguji pengakuan satu klan atau seorang bahwa ia adalah keturunan Nabi Muhammad, maka harus dilihat penanda-penanda genetik seperti di atas. Apakah hasil tes DNA-nya identik dengan penanda-penanda genetik itu atau tidak? Jika tidak, maka pengakuan itu wajib diabaikan dan hendaklah diberikan nasihat kepadanya untuk menghentikan pengakuan yang tidak berdasar tersebut. Isi buku ini diambil dari hasil penelitian para pakar, terutama penulis banyak kutip adalah hasil penelitian Hadi Al-Amili dan Dr. Sugeng Sugiharto, Banten, 07/10/2025, penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke, kita lihat ya, bacakan sedikit.
Ini daftar klan pengaku keturunan Nabi Muhammad SAW yang terkonferensi hasil uji tes DNA sebagai keturunan Nabi Muhammad. Yang pertama adalah klan Al-Hashimi, keluarga kerajaan Yordan. Satu, itu ya. Kemudian yang kedua adalah klan Bani Qatadah Mekah. Dua, yang sesuai diuji ya oleh DNA. Kemudian yang ketiga adalah klan Al-Sulaimaniyah, penguasa Hijaz dan distrik Sulaimaniyah abad keempat. Kemudian klan Bani Ajlan Mekah. Oke, selanjutnya ini ada struktur Bani Ajlan ya, sesuai dengan DNA lah. Di bawah ini bagian DNA keluarga Abdullah Al-Mahdi. Wih, luar biasa ini ya. Selanjutnya klan Ar-Rosi atau Toba. Ini klannya. Oke. Sama ya, tes DNA-nya sesuai. Kemudian ini klan Al-Qandil Al-Bahauddin Ja'fari Mesir. Nah, ini sama nih klannya nih. Oke. Ini klan An-Naj'awi di Mesir ya, keturunan Nabi ya, mengaku sebagai keturunan Nabi. Oke. Ini klan Gobran Kuwait ya. Oke. Ini masuk ini ya. Klan Al-Faridi Al-Kuwait. Oke. Selanjutnya ada Balawi, ada tidak ya? Coba. Tidak ada ya, segitu doang ya teman-teman ya. Mungkin nanti buku ini bisa kalian baca-baca apakah benar tes DNA itu bisa membuktikan. Soalnya di sini ada yang banyak ya yang lolos klan-klan dari tes DNA-nya dan nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Berikut dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.